didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahral Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin man ja'a bil furqan wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal irfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Mimbar Sahur Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang nuzulul Quran, yaitu kaitannya dengan bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 184, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yaitu di dalam surat yang lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini adalah satu fakta sejarah dan satu keyakinan yang diyakini oleh seluruh umat Islam bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar pada saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan identik dengan Al-Quran. Sehingga dikatakan Syahrul Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Karena memang di Ramadan inilah Al-Quran begitu banyak dibaca, dipelajari, dikaji oleh seluruh kaum muslim. Bukan hanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, tapi di bulan Ramadan pun kita punya kegiatan yang namanya tadarus Al-Quran, yaitu kegiatan membaca sambil mengkaji Al-Quran itu sendiri. Bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Kita tahu, para pemirsa, bahwa semua yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, Ramadan menjadi mulia. Kota suci Makkah dan Madinah, karena di situ adalah kota di mana diturunkannya Al-Quran, pun menjadi dua kota suci yang kita kenal dengan Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah haram yang mulia. Orang yang diturunkan Al-Quran adalah pribadi agung, sosok yang sangat kita muliakan, yaitu Sayyiduna Rasulullah SAW, Muhammad SAW, pun menjadi nabi yang terbaik dan tertinggi dari para nabi yang lain. Karena itu beliaulah yang membawa Al-Quran. Dan beliau juga dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan juga para rasul. Dan kita, umat Islam yang mendapatkan kemuliaan Al-Quran, kita pun menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi semua yang ketempelan Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran adalah bentuk daripada ajaran-ajaran ataupun wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Dan menjadi pedoman hidup kita dari sejak diturunkan sampai hari kiamat. Karena itu Al-Quran
dijuluki sebagai dustur, sebagai konstitusi dalam hidup kita. Dalam bernegara kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam berislam kita punya konstitusi yang bernama Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang sangat mulia. Yang itu berisi tuntunan hidup. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Di dalam Al-Baqarah dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dialah Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fihi. Nggak ada keraguan di dalamnya. Betul-betul kita yakin dengan. Dan itu terbukti secara ilmiah, secara metodologis dan sebagainya. Sampai hari ini pun para ahli dari waktu ke waktu makin membuktikan kemuliaan atau kebenaran isi daripada Al-Quran itu sendiri. Sampai saat ini kita menemukan apa yang disebut dengan i'jazul Quran al-ilmi, kemukjizatan ilmiah Al-Quran, di mana fakta-fakta sains belakangan semakin membuktikan daripada kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nanti kita akan bahas soal ini. Yang jelas bahwa di bulan Ramadan itu, di zaman Rasulullah SAW, terjadi satu peristiwa, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah beritikaf selama 10 hari pertama di bulan Ramadan. Dan tidak ada malam Lailatul Qadar di sana. Lalu kemudian Rasulullah beritikaf dari malam 11 sampai malam 20. Pun tidak menemukan malam Lailatul Qadar. Akhirnya Rasulullah mendapatkan petunjuk dan para sahabat pun mendapatkan mimpi. Ternyata malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang dikenal dengan malam 1000 bulan, yang di dalam surat Al-Qadar dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Lalu lintas macet di Buenos Aires pada Minggu 9 November ketika kerumunan besar keluar dengan berjalan kaki. Turki telah menegaskan kembali dukungannya untuk Azerbaijan. Sementara itu pemirsa, ribuan pekerja rumah tangga di seluruh Portugal pada Sabtu 26 September turun ke jalan menuntut upah yang lebih tinggi. Otoritas Prancis mengerahkan banyak polisi di Paris yang mempersenjatai diri menggunakan gas air mata. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.
Karena di situ adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Seluruh malaikat yang ada di langit turun ke bumi dan bersama malaikat Jibril pun turun, sehingga tidak ada satu jengkal pun di bumi yang kosong oleh malaikat. Dan kita semua berdesakan sebetulnya kalau kita mengetahuinya atau kita mendapatkan pengetahuan tentang itu, kita sebetulnya berdesakan dengan para malaikat di malam Lailatul Qadar itu. Malam itulah ketika Allah menurunkan Al-Quran ke langit, ke dunia dari Lauhil Mahfuz secara utuh sebanyak yang kita miliki saat ini. Dan kemudian Al-Quran itu turun bertahap selama 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Al-Quran turun sesuai dengan momen dan tahapnya yang kita kenal dengan asbabun nuzul daripada Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa yang budiman, Al-Quran yang begitu mulia dan begitu agung bukan hanya karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada campur tangan manusia termasuk Rasulullah SAW di dalam. Dia murni adalah kalamullah. Dia murni adalah firman Allah. Karena itu di dalam Al-Quran tidak ada ucapan Nabi di sana. Karena Quran bukan hadis. Kan hadis berisi ucapan Nabi SAW. Tapi Al-Quran tidak ada. Di sana adalah kalamullah murni. Dan semua itu tersusun begitu rapi. Meskipun peristiwa turunnya Al-Quran berbeda dengan susunan dalam kitab suci Al-Quran yang kita baca. Karena itulah panduan yang diberikan yang kita sebut dalam agama sebagai tauqifi. Karena urutan surat dalam Al-Quran, urutan ayat-ayat dalam Al-Quran itu merupakan sebuah tuntunan yang tidak bisa ditolak lagi. Ketika Al-Quran diturunkan yang pertama surat Al-Alaq, ya, ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, seharusnya Al-Alaq menjadi surat pertama di Quran. Ternyata tidak. Al-Alaq justru berada di juz 30 dan bukan surat terakhir pula. Ayat pertama, surat pertama di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, dan seterusnya. Jadi susunan-susunan ini sudah berdasarkan urutan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bagaimana prosesnya? Malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang bersama menjenguk Rasulullah SAW dan kemudian bermudzakarah atau bertadarus, di mana Rasulullah membaca, malaikat Jibril membenarkan, dan kemudian susunan-susunan itu ditentukan, dan demikianlah pula Al-Quran yang ada pada kita saat ini. Kita tahu bahwa Al-Quran terdiri dari dua macam ayat surah. Ada yang namanya Makkiyah dan ada yang bernama Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah ke kota Madinah. Yaitu di masa fase-fase awal Islam, 13 tahun pertama di kota Makkah, itulah surat-surat Makkiyah diturunkan. Atau dikatakan sebagai surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di daerah kota Madinah dan sekitarnya, atau yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Karakter daripada surat Makkiyah dan Madaniyah pun berbeda. Ya, surat-surat Makkiyah ya, biasanya surat-surat yang sangat heroik, ya, karena surat-surat itu adalah diturunkan di masa-masa awal Islam. Itu saat para sahabat itu umat Islam masih sangat sedikit di kota Mekah dalam kondisi yang tidak punya power, kekuatan, kemudian dalam keadaan terdesak, tertindas dan sebagainya. Maka surat-surat di dalam Makkiyah ini banyak berisi tentang ajaran-ajaran tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian juga surat-surat tentang ajaran tentang keadilan, tentang perubahan sosial. Ya, kita tahu surat-surat ini banyak terdapat di dalam juz 30. Di mana Al-Quran mengkritik praktik-praktik yang terjadi di masyarakat jahiliyah atau sebelum diutusnya Rasulullah pada saat itu. Di antaranya adalah ketimpangan sosial,
kecurangan dalam berdagang, ekonomi, kemudian kezaliman terhadap kaum lemah, kemudian terjadinya yang kuat menindas yang lemah, yang kaya merampas haknya yang miskin, dan seterusnya. Demikian pula surat-surat Makkiyah berisi begitu semangat bergelora selain soal akidah, tauhid, keimanan yang ditancapkan di kalangan umat Islam saat itu. Baru kemudian surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah banyak berisi tentang hukum-hukum, syariat, tentang adab, akhlak, di mana mulailah para sahabat yang sudah umat Islam yang saat itu sudah mendapatkan tempat shelter, tempat perlindungan yang nyaman untuk mereka mempraktikkan agamanya, tidak seperti di kota Makkah. Ya. Di situ umat Islam bebas berekspresi, mengekspresikan keagamaan mereka. Di mana di kota Madinah Rasulullah membangun sebuah tatanan bersama-sama umat agama lain di saat itu. Kemudian disitulah umat Islam bisa sepenuhnya melaksanakan agamanya. Dan di dalam kota Madinah itulah hukum-hukum syariat banyak diturunkan. Dan terjadi demikianlah, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk mengorganisir diri di dalam peperangan, membela diri, ya, menghadapi ancaman-ancaman dari agama itu sendiri. Sehingga kota Madinah, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah membangun kekuatan sosial politik kemasyarakatan, begitu juga ekonomi pada kalangan umat Islam saat itu. Kita tahu para pemirsa sekalian bahwa Al-Quran terdiri dari bermacam-macam bidang yang tercakup di dalam. Sebagian besar surat dalam Al-Quran berisi tentang keimanan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada ketentuan Allah, takdir baik dan buruknya. Ini tema-tema yang mendominasi. Bagaimana kedudukan orang-orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir dan seterusnya. Kemudian juga ancaman-ancaman yang dikenakan kepada mereka yang tidak beriman, janji-janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti jalan Allah. Ini mayoritas Al-Quran berisi demikian, hampir di semua surat ada. Kemudian Quran juga berisi tentang syariah, hukum. Meskipun porsi hukum ini di dalam Al-Quran tidak terlalu banyak, tapi hukum yang ada ini adalah ketentuan-ketentuan yang pasti, yang tidak bisa ditawar. Di situ Al-Quran berbicara tentang dari mulai bagaimana kita beribadah kepada Allah, perintah menyembah kepada Allah, melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian haji, ada di sana. Di situ juga ada syarat ketentuan tentang bagaimana jual beli, bagaimana menghindari riba, bagaimana ada yang namanya hukum gadai, kemudian juga tentang yang lain-lain, termasuk juga di dalam syariat itu termasuk hukum tentang pernikahan, bagaimana pernikahan, bagaimana talak, perceraian, bagaimana pengasuhan, dan bagaimana yang lain-lainnya. Termasuk di dalamnya juga ketentuan tentang jinayat, pelanggaran pidana, kejahatan-kejahatan yang dilakukan, bagaimana hukum ditegakkan terhadap pencuri, terhadap pelaku teror, dan seterusnya ada di dalam Al-Quran. Itu adalah hukum-hukum yang sifatnya pasti, qat'i, tidak bisa ditawar lagi. Namun itu porsinya tidak banyak, meskipun itu sangat pasti. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik.
Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Yang banyak juga di dalam Al-Quran, selain bab tentang keimanan dan akidah, adalah tentang sirah, sejarah. Sejarah para nabi diceritakan di situ. Ada cerita nabi yang paling sering diceritakan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Kemudian Nabi Ibrahim. Ini adalah nabi-nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'il ghaibi min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan setiap yang kami ceritakan kepadamu hai Muhammad tentang kisah-kisah para rasul, sesuatu yang akan mengokohkan dirimu, mengokohkan hatimu. Kenapa? Karena di dalam berdakwah, di dalam menjalankan risalah ini Rasulullah menghadapi tantangan yang tidak ringan, berat. Dan karena itu kisah-kisah umat terdahulu itu memberikan satu suntikan vitamin, semangat, spirit kepada Rasulullah, spirit untuk memperkuat mental beliau, bahwa apa yang beliau hadapi itu bukan hanya pada beliau, tapi kepada seluruh nabi, pada seluruh utusan Allah. Tindakan intimidasi, tekanan dan sebagainya, itu semua adalah dialami oleh semua nabi dan rasul. Lalu juga umat-umat yang ingkar, bukan hanya umatnya Rasulullah, tapi juga umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah dengan siksanya. Hanya umat Rasulullah lah yang ingkar, atau umat ketika Rasulullah diutus yang ingkar, yang belum diazab oleh Allah sebagaimana umat terdahulu, karena Rasulullah menyandang predikat sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada seluruh alam dengan hadirnya Rasulullah SAW adalah salah satunya wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab mereka umat-umat terdahulu di zaman Nabi sementara Nabi sedang berada di tengah-tengah mereka, dan juga wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan mereka juga selama mereka beristighfar Allah tidak menurunkan azabnya. Jadi di kalangan umat Nabi kita mengalami kelebihan atau keistimewaan, tidak mengalami azab hancur-hancuran seperti umat masa yang lalu. Di sirah ini penting. Kemudian Quran juga berisi tentang pedoman hidup. Bagaimana berkeluarga, bagaimana bersikap, bagaimana bermasyarakat, bagaimana berkeluarga, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, bagaimana hubungan tetangga, bagaimana kerabat, saudara, hubungan dengan sama saudara. Ini semua juga ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Karena itu Muslim dituntut untuk membaca Al-Quran yang pertama. Yang kedua setelah membaca, mempelajari, memahami. Dan yang ketiga setelah memahami, mengamalkan. Membaca Quran adalah kebiasaan yang sangat baik dan dianjurkan. Para ulama terdahulu sudah terbiasa untuk merutinkan membaca Quran atau menghatamkan Quran. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 15 hari sekali, 1 hari berarti 2 juz, ada yang 10 hari sekali, 1 hari berarti 3 juz, ada yang seminggu sekali. Ini semua adalah bacaan-bacaan Quran yang dirutinkan. Bahkan diceritakan para imam-imam terdahulu. Imam Syafi'i itu terbiasa menghatamkan di bulan Ramadan 60 kali. Itu 1 kali di siang dan 1 kali di waktu malam selama bulan Ramadan. Begitu juga para ulama, para salafun shalih yang lain. Kemudian setelah membaca, jangan berhenti sampai membaca. Pelajari maknanya. Karena Quran itu bukan cuma mantra-mantra. Quran itu adalah ajaran hidup. Karena itu harus dipelajari. Namun harus saya tekankan bahwa mempelajari Quran harus dengan ulama. Harus kepada ahlinya. Harus berguru kepada
yang memahami Quran. Jangan sembarangan untuk membaca dan membedah Al-Quran ini. Karena kalau itu dilakukan, ancamannya sangat jelas. Rasulullah SAW mengatakan, man tafassara al-Qur'ana bi ra'sihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan atau pemikirannya sendiri tanpa satu dasar ilmu yang baik, yang kokoh, maka siap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi tidak boleh sembarangan. Kita memahami bahwa bagaimana banyak kehancuran terjadi justru ketika teks Al-Quran dimaknai secara salah. Sebagaimana juga banyak kejadian terorisme pun terjadi karena memahami teks ayat-ayat tentang Al-Quran yang secara salah itu dilakukan. Kemudian setelah memahami, barulah kita mengamalkan. Disinilah bagaimana kita living the Quran. Kita menghidupkan Quran dan hidup di dalam Al-Quran. Rasulullah adalah contoh terbaik. Kana khuluqul Quran. Rasulullah seluruh perilakunya adalah Al-Quran. Mari kita jadikan Ramadan momentum untuk menghidupkan Al-Quran, living the Quran, menjadikan Quran hidup dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ramadan ini membawa kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim dan kita menjadi hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran, yang mendapatkan syafaat daripada Al-Quranul Karim. Pemirsa, demikian kajian kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan menjadi kebaikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beroleh kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita didukung oleh